Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Garut dari unit kerja SDN 1 Ngamplang, Cilawu. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, dalam proses pembelajaran di kelas hanya berpusat pada guru. Karena saya mengajar di kelas 1, dalam proses pembelajaran, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid cenderung tidak memperhatikan. Mereka asik sendiri, ngobrol, bahkan berlarian di dalam kelas, sehingga saya menjadi sering marah-marah. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik murid karena selalu menganggap kemampuan murid di kelas sama. Pembelajaran pun menjadi monoton karena saya tidak memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga, motivasi belajar murid rendah sehingga mereka fasih dalam proses pembelajaran. Saya merasakan dalam proses belajar sebagian murid tidak bersemangat. Pembelajaran pun kurang berkesan, bahkan cenderung tidak bermakna, sehingga tidak menyenangkan bagi murid saya. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada penilaian kognitif atau pencapaian KKM. Saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi ada afektif dan psikomotor yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran secara optimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya harus melakukan perubahan paradigma pertama. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, juga menjadikan murid aktif karena mereka terlibat secara langsung, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kedua, yaitu memahami dan menghargai setiap karakteristik anak. Anak tentunya terlahir dengan karakteristik yang berbeda dan unik. Dengan keunikan masing-masing, anak menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Yang ketiga yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru harus mampu menyediakan sumber belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan lingkungan murid di mana mereka berada. Kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Merubah pola pikir dari menuntut menjadi menuntun. Saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode belajar. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat memotivasi murid dalam belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas masing-masing murid. Yang keempat yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui pendekatan berupa observasi atau home visit kepada murid, guru akan tahu potensi bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara optimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya terapkan yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran interaktif dengan memperhatikan keberpihakan dan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid dengan bimbingan terarah dalam proses pembelajaran.
Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru kreatif adalah murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang semakin menebalkan budi pekerti murid, selalu menerapkan pembiasaan yang baik kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, pendidikan dengan konsep menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang menyenangkan dan memberi teladan dapat meningkatkan motivasi dan memberi dorongan. Serta yang paling penting, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.